Penyelidik yang memeriksa jenazah Sasha bilang kalau dia tuh belum pernah ngeliat patah tulang leher bagian dalam separah itu. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Afina. How are you guys? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku mau menceritakan suatu kasus lagi nih, kasus tragis yang dialami oleh seorang wanita berumur 27 tahun yang bernama Sasha Samsudin. Jadi, Sasha ini merupakan seorang social media manager di Orlando Real Estate Agency yang terkenal punya karir cemerlang dan disukai banyak orang. Namun, nasib naas harus dialaminya setelah pulang dari tempat hiburan di suatu malam. Gimana enggak, ia bukan hanya dibunuh, tapi juga diperkosa di kamar apartemennya sendiri. Nah, sebelum aku cerita yang lebih detail lagi nih, di sini aku mau nekenin ya ke kalian bahwa video ini tuh dibuat dengan penuh rasa hormat terhadap korban dan keluarganya. Aku juga pengen untuk kalian nonton video ini tuh dengan kepala dingin dan hati yang terbuka ya. Malah lebih bagus lagi kalau video ini bisa dijadikan bahan diskusi di kolom komentar, agar kita semua dapat mencegah kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatif dari kisah ini ya. So, langsung aja kita mulai ceritanya sekarang. First of all, sebelum membahas kronologi kasusnya, aku mau ceritain dulu latar belakang dari Sasha Samsudin ini ya. Jadi, kita harus mengenal korbannya dulu nih sebelum kita ceritain kronologinya. Sasha Samsudin merupakan seorang perempuan yang lahir di New York pada tanggal 4 Juli tahun 1988. Sasha tumbuh besar dan banyak menghabiskan masa remajanya di Orlando, Florida. Ia juga merupakan lulusan dari University of Florida. Selama bekerja di Orlando Agency, Sasha memutuskan untuk pindah dan tinggal di Upton Place Apartment yang beralamat di 911 North Orange Avenue. Nah, for your information ya guys, apartemen yang ditempati oleh Sasha ini adalah termasuk kategori apartemen mewah yang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang super lengkap. Jadi CCTV-nya komplit lah, sistem keamanannya bagus banget. Di tempatnya bekerja, Sasha ini juga terkenal sebagai orang yang penuh semangat dan begitu totalitas. Keluarganya, teman-temannya, rekan-rekan kerjanya menggambarkan Sasha tuh sebagai sosok yang ceria dan lovable banget, fun gitu orangnya, penuh energi dan juga sangat pintar. Jadi Sasha ini adalah tipikal orang yang work hard but play hard too. Di saat kerja dia totalitas banget, tapi saat weekend dia selalu meluangkan waktu buat keluar rumah, kumpul sama teman-temannya dan hangout bareng. Jadi balance ya antara pekerjaan sama lifestyle-nya dia. Nah, hal serupa juga ia lakukan di hari terakhir kehidupannya, yaitu bersenang-senang bersama sahabat-sahabatnya di akhir pekan. Namun gak pernah ada yang menduga nih bahwa beberapa jam setelah tertawa bersama, Sasha harus meregang nyawa bahkan di tempat yang harusnya jadi tempat teraman bagi dirinya, yaitu tempat tinggalnya. Punya karir bagus, pinter, disukai banyak orang. Lantas kenapa ya Sasha bisa mengalami nasib naas yang mengerikan itu? Penasaran? Langsung aja kita masuk ke kronologi kasus ini. Kasus ini tuh awal mulanya waktu pas Sasha sama teman-temannya memutuskan untuk menonton pertandingan sepak bola di Orlando pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015. Karena tim yang didukung memenangkan pertandingan, mereka keluar stadion dan merayakannya di sebuah klub malam bernama Attic. Jadi untuk merayakan kemenangan tim sepak bolanya, Sasha dan teman-temannya merayakannya di klub. Nah, setelah lewat tengah malam nih, tepatnya di jam 12:30 pagi, Sasha memutuskan untuk pulang lebih dulu. Dia pun ngasih tahu ke temannya ini yang bernama Anthony Roper. Dia ngasih tahu kayak, aku pulang duluan ya, udah malam ya, aku ngantuk dan tidur dan sebagainya. Karena udah 1:30 pagi, ini udah masuk hari berikutnya ya, di tanggal 17 Oktober 2015. Nah, setelah pamitan, Sasha akhirnya pulang dengan berjalan kaki sendirian. Hah, kok bisa sih jalan kaki sendirian? Teman-temannya nggak nganterin gitu yang cowoknya atau gimana gitu? Mungkin banyak dari kalian yang nggak habis pikir gitu ya, kenapa sih kok ngebiarin pulang sendirian jalan kaki lagi? Kan bahaya ya. Terus jaraknya juga lumayan karena butuh sekitar 30 menit dari klub buat sampai ke apartemennya Sasha. Tapi menurut Anthony, hal kayak gini tuh udah biasa. Jadi mereka biasanya emang pisah gitu buat pindah bar dan nanti ketemuan lagi di bar lainnya gitu. Dan lagi pula mereka juga udah janjian buat sarapan bareng pagi-paginya. Jadi ya udah, Anthony karena udah biasa juga kan membiarkan si Sasha kemana-mana gitu. Ya udahlah, sok aja. Dari paginya ternyata waktu breakfast time, Sasha belum datang nih di resto tempat mereka janjian. Ini udah lama nunggu tapi Sasha nggak datang-datang nih. Awalnya si Anthony ini tuh berpikir kalau emang Sasha tuh paling masih
masih tidur kayaknya karena hangover, karena habis mabuk kan atau gimana. Jadi kayaknya masih capek gitu. Terus terlalu banyak minum juga semalam. Nah akhirnya Anthony berusaha nih ngehubungin Sasha lewat SMS, sampai telepon, sampai ngirim pesan juga DM gitu di medsosnya. Tapi nggak ada respon sama sekali. Setelah ditunggu lagi sampai berjam-jam, Sasha nggak kunjung memberi kabar. Nah sebagai bestie-nya Sasha banget nih, Anthony tuh mulai cemas. Karena dia udah tahu banget Sasha nih. Sasha tuh menurut Anthony itu orang yang selalu aktif dengan ponselnya dan medsosnya. Jadi gak mungkin sampai gak bales pesan berjam-jam kayak gini gitu loh. Mulai merasa ada yang gak beres, Anthony pun akhirnya mengajak dua temannya untuk mendatangi apartemen Sasha. Untuk ngecek aja gitu ya, bener gak nih ada anak ini di rumah gitu. Sasha ada di rumah gak? Nah setelah sampai di apartemen Sasha, mereka ngeliat nih mobil Sasha terparkir di sana. Jadi Anthony pikirnya harusnya ada nih Sasha. Anthony ngecek dulu lah di mobilnya. Di kursi belakangnya masih ada hadiah buat acara baby shower yang harusnya didatengin Sasha di hari tersebut. Kenapa nih harusnya udah pergi Sasha? Harusnya hadiah itu tuh udah nggak ada. Nah Anthony makin khawatir, takutnya emang Sasha sakit lah atau gimana gitu ya. Nah akhirnya mereka pun menuju kamar apartemen Sasha yang terletak di lantai 3 dengan nomor 345. Namun setelah pintu diketok dan dipanggil beberapa kali, gak ada respon sama sekali dari dalam. Semakin khawatir lagi, takutnya Sasha pingsan lah, takutnya Sasha kenapa-napa lah. Akhirnya Anthony pun memutuskan untuk menghubungi 911. Hi, I need to fill out a missing persons report. We went to her apartment to go check. She's there and she's on. And what is her first name? Her first name is Sasha. Dia membuat laporan tentang orang hilang dan minta bantuan agar petugas bisa mengecek ke dalam apartemennya. Pada jam 8 malam, polisi pun datang dan berhasil masuk ke dalam kamar apartemen Sasha. Kondisi pintu masih terkunci dan gak ada tanda-tanda perusakan atau pembobolan dengan cara paksa. Setelah berhasil masuk ke dalam, kondisi ruangannya tuh sunyi. Kayak seolah-olah tuh gak ada hal aneh yang terjadi gitu sebelumnya. Bener-bener sunyi, bener-bener kayak gak ada apa-apa lah gitu. Bahkan barang-barangnya juga gak ada yang kayak tuh jatuh atau gimana gitu, gak ada, bener-bener clear aja. Tapi nih, waktu petugas memeriksa kamar tidurnya Sasha, mereka memperhatikan kalau ada sesuatu di balik selimut. Jadi kelihatan kayak ada helaian rambut gitu dan satu tangan yang mencuat keluar dari selimut tersebut. Dan setelah diperiksa, mereka menemukan tubuh seorang wanita yang tidak lain adalah Sasha Samsudin. Ya, Sasha Samsudin telah meninggal terbungkus oleh selimut dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Waktu kepolisian memeriksa jenazah Sasha lebih lanjut, ternyata polisi menemukan bahwa Sasha telah menjadi korban penyerangan sekaligus pemerkosaan sebelum nyawanya terenggut. Ini terbukti dari baju atasan Sasha yang terkoyak, celana serta pakaian dalamnya juga nampak dirobek secara paksa, hingga menimbulkan luka gores di bagian pahanya. Kalung yang ia kenakan juga terlepas dan tersangkut di rambutnya. Gak cuman itu aja, tapi di bagian leher Sasha juga terdapat luka bekas cekikan dan masih banyak luka lebam-lebam lainnya yang nunjukin kalau Sasha tuh diserang secara brutal di tubuh bagian atas sebelum ia kehilangan nyawanya. Terdapat juga luka di bawah lengan Sasha yang menunjukkan bahwa ia sempat melakukan perlawanan pada si pelaku. Bahkan nih guys, penyelidik yang memeriksa jenazah Sasha bilang kalau dia tuh belum pernah ngeliat patah tulang leher bagian dalam separah itu. Wah, can you guys imagine pelaku yang nyekek Sasha tuh sekeras apa nyekeknya? Sampai orang-orang yang emang udah biasa ngurus kayak beginian tuh bilang kayak gitu. Kalau ini tuh yang terparah. Nah, waktu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kamarnya, polisi juga mencium bau cairan pembersih semacam pemutih gitu guys, kayak bleaching ya. Bahkan spray kasurnya tuh terlihat ada perubahan warna gitu yang diperkirakan karena si bleaching ini. Polisi menduga bleaching atau pemutih ini telah digunakan oleh si pelaku untuk menghancurkan semua DNA yang mungkin nempel di kasur-kasurnya atau lantai-lantai. Jadi semua sama dia dikasih bleaching, jadi supaya DNA-nya gak terdeteksi. Ternyata guys, usaha si pelaku ini yang pengen DNA-nya hilang gitu ya, gagal. Karena dari hasil pemeriksaan ditemukan DNA asing di bagian dada Sasha. Kayaknya dia lupa gitu ya untuk membersihkan DNA dia di tubuh Sasha. Setelah itu detektif pun diturunkan nih buat memeriksa kamar Sasha secara mendalam. Dan ternyata detektif menemukan banyak hal menarik yang mungkin pelakunya tuh kelupaan buat ngilanginnya ya. Istilahnya jadi tidak ada kejahatan yang sempurna lah ya guys. Nah selain DNA di dadanya Sasha itu, beberapa hal juga ditemukan detektif, yaitu adalah
adalah 2 sidik jari di dudukan toilet yang sudah terangkat. Padahal Sasha cuma tinggal sendirian. Terus terdapat juga banyak bekas jejak sepatu. Ditemukan juga nih guys, bungkus bekas alat kontrasepsi di dekat tempat tidur Sasha. Dan ternyata ponsel, dompet, dan kunci apartemen Sasha pun udah nggak ada. Raib gitu ya guys. Nah tapi untungnya nih, detektif menemukan iPad yang tergeletak di meja dekat kasur. Yang ternyata masih sinkron nih sama HP-nya Sasha. Jadi detektif masih bisa memeriksa aktivitas di HP-nya Sasha. Nah seperti yang tadi aku bilang nih, nggak ada tanda-tanda pembobolan masuk paksa di apartemennya Sasha. So polisi memperkirakan pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban atau at least orang yang melakukan kontak dengan korban malam itu. Tapi walaupun polisi sudah menemukan beberapa petunjuk atau clue dari keterangan keluarga, sahabat, sampai rekan kerja Sasha, it became a dead end guys. Dan polisi bener-bener nggak tahu nih siapa yang kira-kira udah melakukan hal keji itu. Karena Sasha tuh emang sama sekali nggak punya musuh. Jadi dari keterangan-keterangan keluarganya, keterangan-keterangan temennya, rekan kerjanya, kayak Sasha tuh digambarkan dengan sangat baik gitu. Nggak ada kayak ada dendam atau gimana, nggak ada sama sekali. Nggak ada masalah sama orang-orang lain. Jadi polisi bingung ini siapa orangnya. Karena Sasha benar-benar sangat dicintai, sangat disayangi sama orang-orang sekitarnya. Tidak ada dendam terhadap Sasha. Nah karena dari orang-orang terdekat Sasha nggak ditemukan sosok yang berpotensi sebagai pelaku, akhirnya polisi menginterogasilah satu persatu orang yang memiliki kontak dengan Sasha di malam itu. Polisi memulainya dari teman Sasha, yaitu Anthony Roper. Seperti cerita di awal, terakhir kali mereka bertemu adalah saat mereka berpisah di bar sekitar jam 12:30 dini hari, saat Sasha pamit pulang itu loh guys. Nah, detektif pun mengkonfirmasi pengakuan Anthony dengan mengecek CCTV. Jadi udahlah, Anthony aman, clear, karena emang terbukti dari CCTV juga mereka berpisah pada jam 12:30 dini hari, sesuai sama apa yang ada di CCTV. Nah, selain Anthony, polisi juga menginterogasi 2 orang pria yang pernah dekat sama Sasha. Karena ternyata guys, pembunuhan dengan cara dicekik tuh biasanya merupakan kejahatan yang didasari oleh nafsu. Entah itu nafsu dendam atau nafsu apa, pokoknya emosi dan nafsu gitu kalau dicekik itu biasanya. Pria pertama yang diperiksa bernama Taylor. Dia adalah seorang bartender yang merupakan mantan pacar Sasha. Dulu mereka pacaran tuh selama 2 tahun dan sampai sekarang masih berkomunikasi sesekali. Bahkan nih, Taylor sempat berpikir kalau mereka tuh bakal bisa bersama-sama lagi suatu saat nanti. Saat diinterogasi, Taylor mengatakan alibinya dia. Dia bilang kalau dia tuh bekerja sampai jam 9:30 malam pada hari Jumat malam itu dan sama sekali nggak ada kontak sama Sasha. Dia juga sangat-sangat bersikap kooperatif dengan membiarkan polisi mengambil sampel DNA-nya. Dan hasilnya Taylor pun dinyatakan bersih. Aman, Taylor aman nih. Nah, pria berikutnya yang diperiksa bernama Ben. Dia juga menjadi suspek tersangka karena Sasha tuh ternyata sempat mengiriminya pesan pada pukul 5:12 pagi di hari kejadian. Yang juga merupakan pesan terakhirnya yang dikirim sebelum ditemukan meninggal. Dan isi pesan itu tuh cuman bertuliskan Ben gitu doang, jadi kayak manggil Ben. Nah menurut pengakuan Ben, dia dan Sasha tuh sempat berkencan sebentar dan seharusnya tuh mereka udah ada rencana jalan-jalan nih di akhir pekan kemarin, tapi nggak jadi. Dia juga bilang dia berada di rumah temannya sepanjang malam pada hari Jumat, dan lagi DNA-nya juga nggak cocok dengan yang ditemukan di TKP. Jadi akhirnya pun ya dinyatakan bersih, aman. Sampai sini pelaku belum ditemukan ya guys. Aman semuanya. Anthony aman, Taylor aman, Ben aman, clear. Akhirnya tim penyelidik pun melanjutkan untuk menggali lebih dalam bagaimana Sasha sampai di rumah dan bagaimana kondisinya ketika dia tiba di sana. Dari situ petugas pun menyita 15 kamera pengawas atau CCTV yang ditempatkan di segala penjuru apartemen. Jadi sebenarnya apartemen ini mah aman-aman aja guys, karena kan ada banyak CCTV gitu ya, harusnya aman. Selain kamera pengawas nih, polisi juga meminta keterangan dari petugas keamanan atau security yang berjaga semalaman di apartemen tersebut pada malam kejadian, yaitu Stephen Duxbury. For your information ya guys, Stephen Duxbury ini adalah satpam baru dan baru bekerja di sana tuh sekitar 5 bulanan. Waktu ditanya-tanya, waktu diinterview nih, Stephen mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tuh bertemu Sasha bersama 2 wanita lainnya di pintu masuk gedung. Dia juga mengatakan nih, pada saat itu Sasha nggak bawa ID card ataupun kunci apartemen yang bisa memberikan akses masuk buat dia. Nah ternyata secara bersamaan pada saat itu ada seorang penghuni yang masuk dan membiarkan Sasha masuk. Mungkin karena si penghuni ini pernah atau sering lihat Sasha ya, jadi dia ngebiarin Sasha untuk masuk juga. Stephen bilang saat dia selesai berbicara sama 2 wanita yang nganter Sasha, dia masuk ke dalam nih buat memeriksa Sasha. Nah Sasha ternyata lupa sama kode apartemennya sendiri. Sasha pun minta diantar ke parkiran mobil, tapi baru beberapa langkah keluar menuju parkiran, Sasha bilang sepertinya dia udah ingat kodenya. Tapi setelah masukin kode, tetap aja kodenya salah. Ya mungkin karena mabuk juga ya Sasha-nya, jadi ya gitulah, nggak jelas gitu ya. Nah disitulah Stephen bilang kalau misalkan disitu terakhir kalinya dia ketemu sama Sasha
Sasha. Waktu pas Sasha raba-raba nyoba-nyoba buat masuk kamarnya gitu. Dan sisanya dia lanjut tugas lagi. Berdasarkan keterangan si Stephen, penyidik pun memeriksa kebenarannya melalui rekaman CCTV. Mereka mulai mengecek keberadaan Sasha dari awal pas keluar dari klub Attic sampai ke apartemen. Nah di CCTV itu benar kelihatan lah Sasha lagi jalan keluar klub Attic, di jalan menuju pulang, kelihatan mabuk, kayak gitu-gitulah. Terlihat semua di CCTV. Dari rekaman tersebut terlihat nih Sasha tuh jalan sendirian. Di kamera CCTV lain tiba-tiba terlihat nih Sasha tuh jalan bareng sama dua wanita. Seperti apa yang dibilang sama Stephen. Bener nih jadi si Stephen. Karena curiga, polisi pun coba nyari dua wanita ini dengan memasang foto Sasha dan kedua wanita tersebut dan dipublikasikan gitu ya untuk melihat apakah ada yang mau melapor. Dan benar aja, dua wanita yang terlihat di CCTV bersama dengan Sasha, yaitu Julia Goff dan teman sekamarnya muncul nih dengan sendirinya ke polisi buat ngasih keterangan. Julia Goff dan temannya ini tuh ngejelasin ke polisi bahwa mereka ngelihat Sasha jalan sendirian dengan kondisi yang sangat mabuk. Mereka yang khawatir sama Sasha akhirnya mutusin nih buat ngantar Sasha. Bahkan mereka tuh sengaja memesan Uber untuk mengantar Sasha. Jadi mereka memesan Uber terus bareng-bareng lah nganterin Sasha ke apartemennya. Baik banget ya. Nah pas sampai di apartemen ini, dua wanita ini nemenin kan sampai depan gedung. Disinilah cerita mereka sama, ceritanya sinkron gitu sama cerita si Stephen. Mereka dihadang sama Stephen dan Sasha dilarang masuk karena nggak bawa ID card, kunci atau apapun lah yang ngebuktiin kalau Sasha tuh emang penghuni apartemen itu gitu. Dua wanita ini tuh sempat kesel nih sama si Stephen karena mereka ngerasa gak ada yang bisa ngejamin Sasha aman kalau kondisinya gak boleh masuk ke dalam. Nah pada saat itu ada penghuni yang masuk ke gedung dan mempersilahkan Sasha untuk masuk juga gitu. Sinkron pokoknya ya ceritanya sama si Stephen ini. Setelah dirasa Sasha sudah aman karena udah masuk ke gedungnya kan, akhirnya mereka pergi. Ditambah Stephen juga bilang kalau dia tuh bakal ngecek kondisinya Sasha. Jadi udah tenang nih. Akhirnya mereka pergi. Jadi dari situ kontak mereka sama Sasha tuh cuman sampai di situ doang. Gak ada apa-apa lagi gitu karena emang pure hanya pengen ngebantu aja. Karena terbukti tidak bersalah, akhirnya mereka pun dibebaskan. Lanjut lah ya, polisi meriksa lagi rekaman CCTV. Sekarang mereka meriksa CCTV waktu Sasha udah ada di apartemen. Sasha terlihat memasuki apartemen pada pukul 1.46 pagi. Jam 1:46 pagi. Dari rekaman, terlihat Sasha sempat disapa nih oleh seorang penghuni yang bertanya apakah Sasha baik-baik aja karena ngelihat kondisi Sasha yang mabuk dan saat itu Sasha masih bisa ngejawab kayak, "Are you okay?" katanya. Terus kata Sasha, "Ya, I'm okay." gitu. Karena dia coba bilang iya doang karena masih mabuk juga kan. Nah, walaupun cuma kontak sebentar, tapi si penghuni yang pas-pasan sama Sasha ini tuh nggak luput dari pemeriksaan. Dia juga dites DNA dan dinyatakan bersih. Nah guys, lanjut lagi ya. Pada pukul 2 pagi, tepatnya jam 2:06, Sasha tuh terlihat di kamera CCTV lagi lari gitu naikin anak tangga disusul sama Stephen menuju kamarnya. Karena kan si Stephen ini yang katanya mau ngecek Sasha ini bener atau enggak dia penghuni gedung. Jadi diikutin lah dari belakang. Setelahnya pukul 2:25, Sasha terlihat masih bersama Stephen Duxbury. Mereka terlihat jalan keluar menuju parkiran karena dia bilang punya kunci kamar yang tertinggal di mobilnya, tapi nggak lama balik lagi dan berjalan menuju lantai 2, masih diikuti oleh Stephen. Nah, udah tuh sampai situ nggak ada yang terlihat mencurigakan dari CCTV-nya. Di tengah kebingungan polisi mengenai siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Sasha, tiba-tiba nih seorang tetangga Sasha yang bernama Clayton Bezera tiba-tiba ngomong sama polisi dan mengatakan kecurigaannya sama Stephen Duxbury. Dia bilang, waktu subuh-subuh tuh pas waktu dia lagi nyuci pakaian, dia ngelihat Sasha berjalan di lorong yang diikuti oleh Stephen. Nah, setelah mendengar keterangan dan kecurigaan dari si tetangga ini, akhirnya polisi menginterogasi lagi si Stephen. Saat ditanya-tanya lagi, Stephen kembali memberi keterangan pada penyidik bahwa pada pagi harinya, dia melihat Sasha atau seseorang yang mirip banget sama Sasha sedang berjalan di lorong bersama seorang pria. Dari sini, polisi jadi makin curiga sama Stephen. Kenapa? Karena saat dicek, Sasha tuh terakhir terlihat di kamera ya di jam 2:25 pagi itu saat menuju lantai 2 bareng si Stephen ini. Jadi keterangan tambahan dari Stephen itu kayak dibuat-buat gitu sama si Stephen. Dari kecurigaan polisi pun akhirnya mereka lebih fokus nih untuk menginterogasi sama memantau si penjaga keamanan ini, si Stephen ini. Ternyata guys, setelah polisi menggali lagi lebih dalam, memfokuskan lagi lebih dalam ke si Stephen ini, polisi menemukan ternyata shift jaganya Stephen itu tuh berakhir pada jam 6
jam tepat. Dia pun udah pamit pulang ke atasannya. Tapi anehnya nih, Stephen itu nggak kunjung pulang. Dan malah terlihat di CCTV membawa 2 kantong sampah plastik besar keluar dari gedung pada jam 6:30 pagi. Padahal kalau ditinjau nih dari rekaman CCTV hari-hari sebelumnya, dan waktu pas polisi nanya ke atasannya, Stephen tuh nggak pernah ngangkut sampah penghuni karena emang itu bukan tugas dia, bukan job desk-nya dia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kantong plastik yang digunakan oleh Stephen itu memiliki pegangan berwarna merah yang sama persis seperti kantong plastik yang ada di kamar Sasha. Udah mulai terbuka nih ya. Nah, saat itu polisi pun kembali memanggil Stephen dan meminta agar Stephen bersedia mengikuti tes poligraf atau tes kebohongan. Dan hasilnya adalah terbukti bahwa Stephen ini berbohong. Jadi polisi tuh nanya nih ke Stephen, jadi Stephen udah pakai alat poligraf dan Stephen itu cuma harus jawab dengan yes, no aja. Jadi waktu polisi nanya apa Sasha diracun, dia jawab no. Terus akhirnya si mesinnya itu aman lah gitu ya, nggak nunjukin kebohongan. Nanya lagi nih polisi, apa dia ditusuk? Stephen bilang no, masih aman. Nah pas polisi nanya nih, apa Sasha dicekik? Dijawab juga lah sama si Stephen, no. Tapi di mesin poligraf itu kelihatan kalau heart rate-nya Stephen tuh melonjak, which means menandakan kalau dia ini bohong. Polisi langsung, ini bohong nih, karena kan berita mengenai gimana Sasha terbunuh itu belum diberitahukan ke media. Publik tuh cuma taunya kalau ada seorang wanita yang terbunuh di apartemennya, itu doang gitu. So why would his heart rate shot up? Ya kan, secara kalau dia bukan pelakunya harusnya kan ya biasa aja gitu, ya kan? Suspicious banget. Nah, dari yang lebih mencurigakannya nih guys, ternyata di lengan Stephen juga terdapat luka baru kayak bekas gigitan atau cakaran gitu. Karena semua udah red flag nih, semakin jelas red flagnya. Pada tanggal 23 Oktober, polisi memperoleh surat perintah penggeledahan untuk rumah dan riwayat teleponnya Stephen. Di situ terungkaplah bahwa ternyata di tanggal 17 Oktober, tepatnya jam 5 pagi, Stephen melakukan pencarian di web dengan kata kunci bagaimana cara membuka kunci Grendel digital, yang dimana adalah jenis kunci pintu depannya Sasha. Dan dia melakukan pencarian info ini hanya berjarak 3 jam dari saat Sasha terakhir terlihat di kamera dan hanya beberapa menit dari waktu Sasha mengirim pesan ke Ben. Kayaknya chat Ben itu tuh karena dia udah feeling gitu ya, kayaknya bakalan diserang, jadi dia mungkin sebenarnya mau minta tolong ke Ben atau gimana. Ya who knows lah ya. Selain itu guys, di tempat tinggal Stephen ditemukan juga sepatu dengan cetakan sol yang sama seperti di TKP. Ukurannya sama nih sama kayak yang di TKP. And you know guys, saat polisi mengecek sidik jari yang diberikan Stephen, polisi menemukan nih kalau sidik jarinya itu cocok dengan yang ditemukan di dudukan toiletnya Sasha. DNA Stephen juga cocok nih dengan DNA asing yang tertinggal di dadanya Sasha. Nah, dengan semua bukti yang kuat itu, pada tanggal 30 Oktober akhirnya Stephen Duxbury ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pelecehan seksual serta perampokan. Persidangan Stephen Duxbury itu berlangsung sekitar 1 minggu guys. Nah, juri memvonisnya tuh dengan semua tuduhan yang diberikan kepada Stephen. Akhirnya Stephen dijatuhi hukuman, yaitu 2 hukuman seumur hidup karena pembunuhan dan pemerkosaan tingkat pertama, dan tambahan 15 tahun karena perampokan. Kayak HP, terus dompet, barang-barang pentingnya Sasha juga hilang gitu kan, diambil sama dia. Jadi masuknya ke perampokan. Sasha sendiri dimakamkan pada tanggal 20 Oktober 2015 dalam sebuah upacara pemakaman yang tertutup di Orlando yang menggabungkan praktik 3 kepercayaan yang ada di keluarganya, yaitu Islam, Hindu, dan Kristen. Kasian ya guys, karena kata orang-orang sekitarnya pun dia lovable banget, fun banget orangnya, sangat-sangat disukai dan banyak yang sayang sama dia, nggak ada gitu yang punya masalah sama dia. Tapi ini gara-gara satu orang yang nggak dikenalnya, hilang nyawanya dia. Padahal she could have a bright future ahead of her. Sangat-sangat miris ya guys, dari seorang penjaga security yang harusnya menjaga keamanan penghuni gedung, malah jadi pemangsa yang memangsa salah satu penghuninya. Tapi apa ya kira-kira motif dari si Stephen Duxbury ini? Nah guys, pembunuhan tragis yang menimpa Sasha Samsudin ini melahirkan beberapa teori yang dirasa mungkin bisa jadi motif si pelaku. Dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta proses persidangan, motif pembunuhannya itu sendiri yang dilakukan oleh Stephen Duxbury terhadap Sasha Samsudin adalah untuk
terhindar dari potensi tuntutan yang kemungkinan akan diajukan oleh Sasha. Karena kan sebelum dibunuh tuh Sasha diperkosa dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan Sasha dibiarin hidup, Stephen takutnya Sasha ngomong ke polisi gitu. Tapi menurut John Mina, yaitu kepala polisi Orlando yang memberikan keterangan resmi, saat melihat Sasha pulang, Stephen tuh melihat peluang. Stephen ngelihat nih kalau Sasha ini cewek, mabok sendiri lagi. Jadi dia ada peluang dengan pikiran bejatnya dia gitu, dia melakukan itu. Jadi like no reason aja, emang bejat aja. Dan ada juga nih teori lain yang menyebutkan kalau Stephen melakukan itu tuh hanya karena Sasha minta ditemenin ke parkiran. Jadi si Stephen yang psikopat ini mengira Sasha tertarik sama dia dan akhirnya timbullah niat untuk melecehkan. Tapi Sasha melawan dan akhirnya berakhir pada pembunuhan gitu guys. So menurut kalian apa nih motif yang paling kuat atau yang paling make sense nih yang jadi alasan kenapa Stephen bisa melakukan tindakan mengerikan itu kepada Sasha? Boleh ya kalian sharing pendapat kalian di komen. Kejahatan emang gak pandang bulu ya. Saat Sasha memutuskan untuk pindah ke apartemen Uptown Place, mungkin dia mikir kalau tempat ini tuh akan jadi tempat teraman karena ya selain mewah, dia udah bayar mahal mungkin ya, terus ada CCTV juga lengkap, dijaga 24 jam dan pintunya pun dikunci dengan sistem digital. Tapi mungkin Sasha sendiri tuh gak pernah nyangka kalau orang yang pada akhirnya menyerang dan melenyapkan nyawanya adalah petugas yang diamanahi untuk menjaganya, yang which is dia juga gak kenal. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran ya guys, bahwa siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan, tidak peduli status sosial dan pekerjaannya. Oleh karena itu, sikap waspada harus selalu dikedepankan. Khususnya bagi kita nih, kaum perempuan yang sering pulang malam, hati-hati guys. Mending bawa aja kayak pepper spray atau apapun yang bisa melindungi kalian. Dan bagi kalian yang suka hangout bareng teman-temannya, teman-teman cowoknya, please usahakan jangan biarin teman kalian pulang sendirian ya. Dan alangkah lebih baiknya pastiin teman kalian tuh udah sampai di rumah dengan aman. Kalian yang tinggal di apartemen atau ngekos sendirian, kalau nemuin hal mencurigakan kayak gini yang seperti dialami oleh Sasha, jangan tunggu lama dan segera cari perlindungan. Entah itu nelfon pihak berwajib atau teman kalian yang mungkin posisinya terdekat gitu sama tempat kalian. Kayak gitu aja guys. Semoga Sasha tuh udah berada di tempat yang terbaik, di tempat yang tenang, dan semoga hal kayak gini tuh nggak pernah terulang lagi. Dan kalau kalian ada tambahan info lain tentang kasus ini, boleh banget share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk kasih like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat video untuk kalian. Thank you for watching. Bye!